Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu A.S. Nusapati, selaku dosen pengajar mata kuliah proses industri kimia. Izinkan kami perkenalkan diri, nama saya Safira Rahman Muda dengan nomor induk mahasiswa 21506 1107111032 dan saya Hafizah Nandini Putri dengan nomor induk mahasiswa 21506 1100111145. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai proses flow diagram semen. Proses flow diagram semen diawali oleh coring proses, yaitu proses penambangan bahan baku atau batu kapur yang diambil dari daerah pertambangan. Coring proses diawali oleh proses pengelupasan atau stripping, proses pengoboran, proses peledakan atau blasting, proses pengecilan ukuran batuan atau breaking, dan proses pemuatan dan pengangkutan atau loading dan hauling. Kemudian ditransportasikan menggunakan belt conveyor menuju ke mesin pengacur dan dikecilkan ukurannya. Mesin pengacur yang digunakan adalah giratory crusher. Giratory terdapat dua jenis, yaitu giratory primary dan giratory secondary, dan memiliki fungsi yang sama, hanya saja pada giratory crusher yang kedua atau secondary berfungsi untuk menghasilkan gerusan yang lebih halus lagi dari crusher pertama. Cara kerja crusher secara umum adalah material diumpankan melalui feeder, biasanya upper feeder. Material ini akan masuk ke dalam crusher dan akan mengalami penyempitan ruang di dinding ruang crusher akibat putaran atau gerakan alat pemecah sehingga akan tertekan dan pecah. Sementara, material yang ukurannya sudah kecil sesuai dengan desain crusher jatuh melalui lubang saringan yang ada di bawah feeder sehingga langsung dicampur dengan produk crusher dan dikirim ke proses selanjutnya. Dari girator crusher, bahan kemudian ditransportasikan menggunakan belt conveyor menuju ke raw material untuk dilakukan proses pre-homogenizing. Pada proses pre-homogenizing komposisi kimia limestone dan clay sangat variatif, maka digunakan proses pre-bending yang terdiri dari tahap stacking dan reclaiming. Proses pre-bending atau pre-homogenizing bertujuan untuk menhomogenkan material untuk mendapatkan kualitas material yang sesuai dengan permintaan bagian dari quality control. Proses ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama ada stacking, menyimpan materi yang memiliki bentuk sesuai tujuannya. Yang kedua dari reclaiming, metode pergerukan material untuk dikirim ke raw material bin. Ada tiga macam reclaiming, yaitu side, front, dan circular reclaimer. Yang ketiga ada weighting, yaitu proses penimbangan. Dari proses pre-homogenizing ini, material kemudian ditransportasikan menggunakan belt conveyor menuju ke feeder atau pengumpan. Dari feeder ini, material kemudian dikirim menuju raw mill. Pada raw mill, terjadi proses grading, drying, dan transport serta separating. Material campuran dari feeder masuk dari cerobong raw mill, bahan kemudian dihaluskan oleh grinder atau penggiling dari ukuran semula 700 mikrometer hingga 9 mikrometer. Pada saat proses grinding, material campuran ini dikeringkan sampai kelembapan 1%. Media pengeringnya adalah hot gas atau udara panas yang berasal dari kiln. Udara panas ini kemudian dihembuskan ke dalam raw mill dari bagian bawah raw mill. Selain untuk mengeringkan material, berfungsi juga untuk mendorong material tersebut sehingga material berpindah ke separator. Bahan kering yang terdorong oleh hot gas atau udara panas kemudian dipisahkan oleh separator. Material yang sudah halus kemudian menuju ke tahapan proses berikutnya. Sedangkan yang masih kasar akan jatuh dan terus akan mengalami proses penggilingan sampai halus. Dari raw mill ini didapatkan material halus yang kemudian disebut sebagai raw mill. Material yang akan dilakukan proses dari raw mill kemudian akan dilanjutkan dengan proses homogenisasi atau homogenizing. Material tersebut ditransportasikan dengan menggunakan chain conveyor dan juga bucket elevator menuju ke blending silo. Selain bertujuan untuk penyimpanan sementara, blending silo berfungsi untuk tempat homogenisasi. Homogenisasi pada prinsipnya adalah proses pengadukan material baku yang dilakukan dalam homogenisasi silo. Hal ini dilakukan karena komposisi material tersebut masih belum homogen. Proses pengadukan dalam homogenisasi silo tersebut menggunakan aliran udara yang dihembuskan oleh blower. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hafizah Nandini. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kalau proses homogenisasi itu sebenarnya intinya sama dengan rehomogenisasi. Cuma hanya ukurannya aja yang berbeda dan bahan penyusunannya itu udah tercampur. Nah, pada proses rehomogenisasi ini materialnya hanya limestone aja, sedangkan kalau homogenisasi itu ada 4 bahan baku semen, sehingga proses homogenisasi ini dilakukan bertujuan untuk memaksimalkan pencampuran dari 4 bahan tersebut. Nah, dari proses ini material kemudian dialirkan ke proses pembakaran atau burning.
Nah, proses pembakaran ini merupakan satu-satunya tahap di pabrik semen yang terdapat proses kimianya, di samping proses fisis maksudnya. Nah, di tahap ini raw mill itu bakal mengalami proses dikalsinasi, dikalsinar, dan klinkerisasi gliken. Nah, tahap kedua ini melalui serangkaian kiln system yang terdiri dari preheater, kalsinar, kiln, sama grid cooler. Nah, yang proses pertama itu adalah preheating atau preheater. Nah, preheating atau preheater ini setelah material ditransportasikan dari blending silo raw mill ini akan melewati pemanasan awal di menara suspension. Preheater yang terdiri dari 4 sampai 6 stage, di mana dia menggunakan hot gas buat keluaran dari proses kiln. Nah, di preheater ini tuh merupakan sikon, dan dalam tahap ini tuh punya dua proses penting, yaitu heat transfer sama separasi. Nah, di hot gas ini dialirkan dari bawah sikon, lalu berfungsi buat mengeringkan material bahan bakunya. Nah, material yang sudah kering ini bakal melewati proses pengeringan 4 sampai 6 kali. Proses pengeringan sebelum dibawa ke menuju tahap kalsinar. Nah, uh, pada udara panas atau hot gas itu uh, dialirkan dari bawah siklon akan keluar pada bagian atas siklon dengan membawa sedikit material hasil dari proses preheating. Nah, hot gas sama material itu bakal masuk ke electrical precipitation buat diproses diolah sebelum dibuang ke udara bebas. Nah, secara keseluruhannya pada proses preheating ini terjadi meliputi evaporasi air, permukaan, dan air hidrat, dekomposisi clay, dan juga sedikit kalsinasi. Nah, proses berikutnya itu kalsiner dari preheater. Nah, material ini bakal dialirin menuju dari preheating ke kalsiner. Nah, di dalam kalsiner ini terjadi proses kalsinasi. Kalsinasi itu yaitu peruraian kalsium karbonat menjadi kalsium oksida dan karbon dioksida, dan juga sedikit magnesium karbonat menjadi magnesium oksida ditambah dengan karbon dioksida. Nah, karena reaksi kalsinasi ini bersifatnya endotermis, itu berarti kan memerlukan panas yang cukup tinggi. Nah, kalsinasi ini terjadi pada suhu di atas 800 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Nah, dari kalsinar ini material bakal dialirkan menuju ke proses glikerisasi yang bakal terjadi di rotary kiln. Nah, di rotary kiln itu merupakan jantung pabrik semen di mana proses pembentukan klinker berlangsung. Nah, material yang masuk dari kalsinar ini bersuhu 800 sampai 850 derajat yang kemudian akan dipanaskan lagi sama rotary kiln yang bakal bisa mencapai kurang lebih 1450 derajat Celcius, sehingga bakal kebentuk fase liquid dan material-material yang bakal dipanaskan dari material-material yang dipanaskan. Nah, yang akan meningkatkan laju reaksi oksida-oksida silika dan kapur yang dipromotori oksida besi dan alumina. Nah, pada suhu sebesar ini, di kiln itu terjadi reaksi-reaksi logam, sehingga bakal dihasilin mineral-mineral baru. Nah, mineral-mineral itu bakal ngebentuk cikal bakal dari si klinker atau terak. Nah, klinker atau terak itu merupakan cikal bakal dari si semen pada proses klinkerisasi panas dari rotary kiln yang dimanfaatkan oleh kalsiner dan preheating. Lalu uh, dari proses rotary kiln ini bakal ada gas buang. Nah, gas buangnya itu bakal diproses di electrical precipitation lalu keluar ke udara. Tapi sebelumnya bakal diproses dulu. Nah, klinker atau peterak ini yang dihasilkan dari rotary kiln ini kan tadi memiliki suhu 1300 sampai 1450 derajat Celcius. Nah, lalu material itu bakal dialirkan ke grid cooler. Grid cooler ini bakal ngalamin namanya quenching atau pendinginan cepat dengan udara yang dihembuskan melalui sejumlah fan grid cooler. Nah, proses pendinginan klinker ini bisa mencapai suhu 120 sampai 200 derajat Celcius dari suhu yang tadi kurang lebih 1300 sampai 1450 derajat. Nah, klinker atau terak ini yang didapatin dari proses pembakaran itu bakal disimpan ke klinker storage. Nah, di klinker storage ini bakal dimasukin ke dalam feeder, di mana di feeder itu tuh ada gypsum sama mineral komponen. Nah, setelah itu, dari ketiga komponen itu bakal dialirin lagi ke proses finishing grinding. Nah, di finishing grinding ini
bakal barengan sama aditif lainnya itu untuk menjadi semen dengan menggunakan penggiling bola atau ball mill. Nah, bahan aditif itu adalah gypsum yang berfungsi menjaga agar waktu pengerasan semen saat dicampur air tuh nggak terlalu cepat. Nah, bahan lainnya itu bisa diganti kayak seperti limestone, fly ash, trash, dan pozzolan yang merupakan hasil sisa-sisa material vulkanik. Nah, penambahan bahan-bahan ini tuh tergantung sama jenis semennya. Yang bakal dibuat, nah tujuannya tuh apa sih? Itu tuh buat ngurangin pemakaian si klinker. Karena kalau pemakaian produksi klinker ini tuh biayanya yang cukup tinggi dan juga dia bakal menghasilkan gas karbon dioksida yang sangat banyak. Nah, dari proses finishing grinding ini, semen yang telah dihasilkan kemudian ditransportasikan menggunakan air sliding conveyor. Nah, habis itu ditransportasikan lagi ke bucket elevator. Setelah itu diayak menggunakan vibrating screen buat mendapatkan ukuran partikel yang sama gitu semennya. Terus habis hasil pengayakan itu kemudian ditransportasikan menggunakan air sliding conveyor lalu disimpan ke semen silo. Nah, di semen silo ini udah siap buat semen didistribusikan ke konsumen. Bisa dalam bentuk box, curah, packing, di packing terlebih dahulu dan bisa didistribusikan dalam bentuk kantong-kantong semen atau sak semen. Baik, sekian penjelasan kami tentang proses diagram flow pembuatan semen. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau penyebutan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.